TV. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bekerjasama dengan Bea dan Cukai Malang kembali menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Sosialisasi bagi masyarakat yang ke-15 ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan aparat kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Yang pertama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang. Sebelum penyampaian materi sosialisasi dari para narasumber, terlebih dahulu dilakukan pembukaan pada Selasa 7 Desember 2021. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, agar dalam pelaksanaannya nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Zainuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mengucapkan Islam kepada ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan yang kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Kami dapat hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi kepada ridho-Mu, selalu menyertai dalam kegiatan sosialisasi. Ya Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada para pemimpin kami sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini sampai selesai nanti. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan mampukanlah kami untuk dapat melaksanakannya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, wa anfusana, wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in ta'ataitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanka wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitan marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang kepada Bapak Dr. Pada pembukaan sosialisasi, diawali dengan laporan PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Dr. Andes Muhammad Nur Fuad Fauzi, MT.
Dalam laporannya mengatakan, sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Malang terkait cukai ilegal. Sehingga nantinya masyarakat turut serta dalam mencegah peredaran barang tanpa cukai atau cukai ilegal di lingkungannya. Dan pelayanan bea dan cukai tipe Mafia Cukai Malang, Bapak Gunawan beserta Ibu Sanje. Yang kami hormati Bapak Camat Wonosari atau yang mewakili, dan yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian beserta sosialisasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita tahan dirinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemauan dan semangat untuk dapat bersama-sama menghadiri acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami akan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini yang seutuhnya sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan sosialisasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang ketiga, Surat Nomor 906/923/Pemda tanggal 5 Februari 2021 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini diikuti 100 peserta dan akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada Selasa 7 Desember dan Rabu 8 Desember 2021. Pada hari pertama yaitu nanti akan diberikan materi terkait dengan menanggulangi peredaran rokok ilegal yang akan disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang. Yang kedua yaitu manfaat DBHCHT dan penggunaannya yang juga akan disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah Kabupaten Malang di bidang pembangunan yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang. Adapun materi yang kedua untuk besok pagi akan dilakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta identifikasi cukai tahun 2021. Pembiayaan dari kegiatan ini yaitu dibiayai dari DBHCHT pada DPPA Dinas Kominfo Kabupaten Malang tahun anggaran 2021. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami dengan hormat memohon kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Suwaji SIP MSI untuk memberikan arahan pada kegiatan ini sekaligus membuka acara secara resmi. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes. Sedangkan Kepala Kantor Bea dan Cukai Malang Gunawan Triwibowo SE dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam mencegah peredaran rokok ilegal ada 2 hal yang dilakukan, yakni bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menjual rokok ilegal karena dampaknya merugikan kesehatan masyarakat dan merugikan negara yang berdampak pada pembangunan bangsa. Selain itu, pihak Bea Cukai juga bekerja sama dengan Satpol PP melakukan operasi rokok ilegal di sejumlah toko yang menjual rokok ilegal. Tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki fungsi utama. Pertama adalah sebagai trade fasilitator, yaitu memberikan fasilitas perdagangan, di antaranya terkait dengan fasilitas yang diberikan terkait dengan pembebasan biaya masuk dan lain sebagainya. Dampak dari rokok ilegal ini terhadap kesehatan masyarakat.
Yang keempat adalah sebagai revenue collector, yaitu dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, serta cukai secara maksimal. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 66A Undang-Undang Cukai tahun 2007 tentang cukai, bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai antara lain untuk peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri dan pembinaan lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang pada saat ini sedang dilakukan. Kepala Kantor Bea dan Cukai Malang juga mengajak masyarakat di Kecamatan Wonosari, umumnya Kabupaten Malang, untuk melaporkan ke petugas Bea dan Cukai Malang apabila melihat adanya peredaran rokok ilegal di wilayahnya, sehingga petugas dapat melakukan penindakan. Meminimalisir angka peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Terakhir, apabila Bapak Ibu mendapati adanya produksi dan peredaran rokok ilegal, agar dapat melaporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang di Jalan Surabaya, atau dapat menghubungi langsung dengan nomor kontak 0821 3140 5396 atau melalui media sosial @beacukai-malang untuk dapat segera kami tindak lanjuti. Demikianlah yang bisa saya dapat sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang, sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suwangi. Sementara, sambutan Bupati Malang yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang Dr. Andes Suwaji SIP MSI berharap dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini, nantinya masyarakat paham dan dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran barang ilegal dan cukai ilegal, sehingga penerimaan negara dari sektor cukai dapat dioptimalkan. Pelayanan Bea Cukai Malang beserta jajarannya yang saya hormati Musbika Kecamatan Wonosari dan yang saya hormati para narasumber dari DPRD Kabupaten Malang dan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang, serta yang saya hormati dan saya banggakan tentunya seluruh peserta sosialisasi serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, kerabat, serta seluruh penerus perjuangan beliau hingga ke zaman nanti. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Pada prinsipnya, apabila semakin besar pendapatan dari sektor cukai hasil tembakau yang dipungut oleh suatu daerah, maka Kabupaten Malang di tahun 2021 mendapat kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT sebesar 80 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, sedangkan 25% lainnya digunakan untuk mendorong di sektor kesehatan. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, sedangkan 25% lain digunakan untuk mendorong di sektor kesehatan, dan 25% sisanya digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam memberantas rokok ilegal.
Untuk itu masyarakat dihimbau agar membantu pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Sementara selain menyampaikan sambutan Bupati Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang juga membuka acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai bagi masyarakat di Kecamatan Wonosari. Dan dimulai kegiatannya. Agar berjalan lancar, membuahkan manfaat, mendapat ridho dan berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, lawan corona. Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wonosari. Terima kasih, silakan kembali. Tentunya peserta sosialisasi ini nanti kan akan dibekali dengan para narasumber, baik dari aspek hukumnya, teknis, upaya-upaya yang harus dilakukan, kemudian partisipasi yang memang perlu dilakukan di jajaran wilayah, baik Puspika, kemudian kepala desa, RT RW, tokoh-tokoh. Ini dalam upaya memperkecil dan barangkali juga mengatasi peredaran rokok ilegal, karena dengan banyaknya peredaran rokok ilegal ini kan otomatis pendapatan cukai dari rokok ini kan kecil, dalam artian kalau ilegalnya bisa tertangani akan semakin kecil, tapi pendapatannya akan semakin naik. Yang jelas di peredarannya masih cukup besar yang ada. Nah, ini upaya-upaya Dinas Kominfo ini dengan sosialisasi di 15 kecamatan. Ini 15 kecamatan yang notabene memberikan kontribusi peredaran yang ilegal cukup besar. Ini mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi ini di tahun depan akan bisa menekan peredaran yang tidak bisa naik. Nanti kalau angka persisnya bisa kita berikan di samping media. Bagaimana peran dari Bea Cukai bersama dengan Pemda, Pemkab Malang bekerjasama dengan menggunakan DBCAT dengan 25%, salah satunya untuk penegakan hukum. Kami ada 2 kegiatan yang kami lakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Pertama adalah melakukan sosialisasi kepada pihak masyarakat, kepada toko-toko, kepada RT RW supaya mereka terutama untuk toko tidak menjual rokok ilegal, karena secara dampaknya itu kan sangat merugikan bagi masyarakat mereka. Karena rokok ilegal itu tidak melalui uji laboratorium nikotinnya kan sangat membahayakan masyarakat. Yang kedua juga berpengaruh terhadap penerimaan negara yang kita butuhkan dalam rangka untuk pembangunan ekonomi kita. Yang kedua adalah pemberantasan rokok ilegal ini. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari Pemkab Malang, Satpol PP melakukan operasi bersama di wilayah kerja Kabupaten Malang dalam rangka untuk memberikan efek shock terapi kepada toko-toko yang menjual rokok ilegal supaya tidak menjual rokok ilegal, menjual rokok yang berpita cukai. Dan kami juga membuka saluran informasi terutama kepada RT RW, kecamatan, kelurahan. Apabila diketahui ada peredaran rokok ilegal bisa menyampaikan ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Malang. Sementara setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari 5 orang narasumber. Di mana dalam sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini berlangsung selama 2 hari, yakni Selasa 7 Desember dan Rabu 8 Desember 2021. Di hari pertama sosialisasi, terdapat 3 pemateri, yakni Mahrus Ali, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, yang menyampaikan materi terkait penanggulangan peredaran rokok ilegal. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dari Dinas Kominfo beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW se-Kecamatan Wonosari, yang kami hormati
semua hadirin yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua pada sore hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salatu wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu semua yang hormati, tentunya di negara kita, karena kita ini negara Pancasila, tentu akan mengikuti Undang-Undang Dasar pagi. Mungkin jenengan sudah paham ciri-ciri dari rokok ilegal itu apa saja. Itu mungkin jenengan nanti tahu sudah. Kemudian dampak dari rokok ilegal itu apa? Ini ya. Ini nanti jenengan akan tahu juga. Ini nanti tidak akan saya sampaikan. Tak sampai ke materi saya, tak ulas satu persatu. Jam 7 baru selesai. Enggak. Oh, ada kaya nih, Pak. Tapi boten kula ngerti bokongnya sampai panas deh, Pak. Tapi alhamdulillah saya sangat salut sama Bapak. Walaupun sudah tua tapi masih energi. Kalah sing nom-nom. Ya maklum wis rages lah titik ya. Usia lebih tua tapi motivasi dan jiwa kita harus muda. Rokok yang resmi itu sebelum diedarkan ke masyarakat itu dimasuk rokok itu diteliti dimasukkan ke laboratorium itu diteliti kandungannya zat-zatnya apa yang sekiranya nanti tidak mengganggu kesehatan kepada masyarakat. Lesik rokokan kemudian loro biasanya wajib minum. Nah ini kalau rokok ilegal tanpa itu Pak. Yang penting mutu atau tujuan daripada orang yang memproduksi rokok ilegal ini bukan kesehatan, tidak menghiraukan kesehatan para konsumen, tapi mereka mengedepankan pokoknya payu. Pokoknya rokoknya enak, akeh sing tuku, kemudian sing rokok ini ketagihan. Dengan adanya sosialisasi ini harapan kita panjenengan selaku masyarakat Kabupaten Malang Kecamatan Wonosari harus ikut serta. Nggih. Kita patut bersyukur punya wakil rakyat yang siap menerima keluhan dari masyarakat atau yang menjual diri. Setelah saya mencermati apa yang disampaikan Bapak tadi, memang isinya sangat bagus sekali. Terutama saran Bapak untuk memberikan saran kepada tetangga kita supaya tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Dalam hal ini tentunya kita mungkin nanti akan dihadapkan dengan yaitu terutama tetangga kita yang berjualan atau juga mungkin kita sendiri sebagai ketua RW maupun RT yang sedang berjualan. Kalau kita tiba-tiba menegur, dicatatkan nanti mereka bisa perak-perok atau membenci kita, itu otomatis. Gini Pak RT, Pak RW, pokok semuanya, jenengan yang tahu kondisi betul dan karakter dari masyarakat di lingkungan jenengan yang memperingati, yang boleh situasi sing kira-kira, ya di dalam sangat memperingati ini mereka tidak tertusuk. Jenengan sing kira-kira jenengan memperingati niku yo dengan situasi sing guyon-guyon atau omong-omongan sing rada gak serius yang seperti itu ya. Pokoknya jenengan memperingati bala tangga den tangga agar tidak memproduksi rokok ilegal, bukan mengkonsumsi nggih. Lek mengkonsumsi jangan dhisik. Selama nanti yang memproduksi rokok ilegal sudah tidak ada, tidak akan orang banyak untuk membeli rokok yang ilegal. Memperingati orang yang membuat produksi rokok itu yo dengan cara-cara sing halus. Malam hari ini kita akan melanjutkan dua materi. Yang pertama akan dibawakan oleh
dari Komisi C anggota DPRD Kabupaten Malang, dan yang kedua Pak Ir selaku Asisten 2 Sekda Kabupaten Malang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak Zia, walaupun saya yakin Bapak-Bapak sekalian pasti sudah mengenal beliau. Ziaul Haq, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang yang menyampaikan materi terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT, dan pemateri ketiga disampaikan oleh Dr. Andes Iriantoro, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang, dengan materi kebijakan pemerintah Kabupaten Malang terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Soalnya jadi kan tidak ngerti profil ya, biasanya kira-kira pantas nggak mau ngasih materi tunjangan. Slide-nya coba lagi, Mas. Nah, ini pengalaman saya, Bapak Ibu, dan jenengan sobat dalam kudu ngerti aku. Ini sobat dalam ya. Tapi ini sobat pasar. Dulu di Komisi 1 saya sering keliling Pak, Wonosari itu hampir semua saya datang Pak satu-satu. Dulu sama Pak Wagub yang sekarang itu saya di Komisi 1 bidang hukum pemerintahan. Kelilingin nang desa-desa, mau pengaduan maupun itu mesti ke desa. Oh, lampu ngomong gempur ngomong ilegal nang kamar rokokan ilegal. Ya. Kampanyenya gempur atau ilegal, berarti jangan diminta menjadi informan, jangan diminta menjadi spionase Orde Baru ya. Nah kira-kira jenengan ini gelem apa ora? Soalnya sing dodol ya kancane sampean. Masih aku dhewe. Kira-kira sampean kali nglaporkan kancane dhewe apa piye? Enggak. Ya, waduh ini harus perlu diingatkan satu minggu ini. Kan wis pamit, udah pamit ke istri 3 hari apa 4 hari. Padahal jadi kan diajak ke sini kan untuk berkampanye gempur rokok ilegal. Minimal dari diri kita sendiri. Terus dulu. Semakin kita dibuka wawasan kita terkait apa itu cukai, manfaatnya, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, Pak Ir akan menyampaikan sedikit terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Malang, sehingga nanti pertanyaan yang masuk bisa ke 2 narasumber. Tadi sudah banyak sebenarnya Pak Ziaul Haq, beliau ini anggota DPRD yang luar biasa, masih muda, energi. Saya pernah mendampingi beliau sebagai anggota dewan, saya sekretaris DPRD. Jadi kemana-mana saya ini bersama dengan anggota dan pimpinan DPRD. Anehnya saya ini sudah 3 kali kembali ke DPRD, ke Sekwan. Pertama sebagai kepala bagian umum, lalu sebagai Sekwan, keliling lagi sebagai Sekwan lagi. Mental seorang PNS itu kalau jadi Sekwan itu luar biasa, karena kita melayani 50 anggota dewan yang terhormat gitu. Jadi termasuk Pak Zia ini saya 2 periode ya Pak ya. Ini beliaunya ini luar biasa. Mungkin nantinya 2024 ini ya kita doakanlah beliau sudah nggak di DPRD tapi di eksekutif nanti beliau ya, entah N1 entah N2 ya, nanti. Karena dia berpotensi sekali beliau itu, sangat potensi. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, tadi sudah banyak dijelaskan Pak Zia tentang DBHJHT. DBHJHT ini adalah dana dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Setelahnya dari Kudus saya laporan, Kak Kanwil Bea Cukai datang, Kepala Pelayanan Pengawasan Bea Cukai datang, Dirjen Bea Cukai Pusat datang,
anggota DPR RI datang juga, kita ngomong-ngomong dengan Pak Bupati, audiensi di Peringgita. Kalau panjenengan mungkin tahu, Pak Andreas itu dapil dari Malang Raya, dari PDI Perjuangan. Beliau siap membantu kita. Pak Bupati, tolong siapkan lahan. Pak Bupati, kita punya lahan, Pak Bupati, di daerah Tulen 5 hektar. Insya Allah nantinya dalam waktu singkat ini kita masih mengkaji lagi. Itu bekas tanah kas desa dan sudah milik pemerintah daerah, dan ini akan kita jadikan kawasan industri hasil tembakau. Kita rampung nantinya. Kita rampung untuk bisa yang ilegal menjadi legal. Kita punya 70 IKN. Kalau di Kudus dari 11 IKN yang ada ilegal tadi itu, yang antri itu sudah 17 akhirnya, karena tahu bahwa dari ilegal ini setelah diedukasi, setelah ditampung oleh pemerintah di suatu kawasan dilegalkan, ternyata lebih bangkit lagi. Kita tahu kok, saudara kita yang memproduksi rokok ilegal ini sudah jelas pasarnya. Hanya dia belum membayar daripada cukai, pajak cukainya. Gak ada masalah, pasar jelas kan. Barangnya disita, orangnya diproses, akhirnya menjalani hukuman. Emang, ya. Masih ada kok sampai sekarang ini, saya lihat cukai juga ya, cukainya ditempel gitu ya. 10 ditukar berapa rupiah, itu juga yang nggak boleh Pak. Panjenengan besok itu akan mendapat materi dari bea cukai. Tanyakan secara jelas. Ada alatnya, kelihatannya asli cukainya, tapi setelah dilihat dengan alat yang bea cukai punya, ternyata itu adalah palsu. Ada alatnya. Ada juga yang asli, tapi dia ngelentek juga, kita cukainya ini untuk dijual lagi. Itu masih ada. Ini kalau ketahuan, kasihan Pak saudara-saudara kita. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penyampaian materi dari ketiga narasumber di hari pertama sosialisasi, juga dibuka sesi diskusi antara narasumber dengan peserta. Sedangkan program pemerintah itu adalah melegalkan yang ilegal-ilegal. Jadi mungkin dari judul itu gempur rokok ilegal menjadi legal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, mungkin itu lebih cocok. Kemudian dari rokok-rokok yang ilegal itu dari petani pengennya kan jualnya itu pokok laku, seperti yang tadi itu tadi kan kalau seandainya dinaikkan kita itu jualnya kemana, kan berarti belum ada yang menampung. Nah, kalau seandainya dinas itu misalkan harganya lebih mahal, harga belinya lebih mahal, atau dinaikkan sedikit dari usaha-usaha rumahan, mungkin rokok-rokok ilegal itu tidak akan ada. Kan ada kelompok ada PPL, kita punya PPL juga di masing-masing kecamatan. PPL tadi itu komunikasi dengan dinas. Nah ini lebih diintensifkan. Karena apa? Mungkin hasil produk panjenengan ini yang dianggap bahwa di perusahaan tertentu belum memenuhi persyaratan. Nah ini perlu dibimbing. Ada standar produk
hasil tembakonya tadi itu bisa ditanggung di tempat tersebut. Itu salah satu cara. Yang kedua, yang tadi itu mungkin panjenengan sebetulnya panjenengan nggak salah Pak. Memang panjenengan panen segera laku dijual. Kebetulan jualnya ini yang agak sedikit keliru pada perusahaan-perusahaan atau IKN yang memproduksi secara ilegal, dan ini akan terus ada link ini nanti akan ditanya terus. Oh, belinya tembakau di mana? Ini panjang. Makanya pemerintah tampil. Ya. Ayo, sing ilegal ini kita legalkan sekalian. Perusahaan-perusahaan IKN ini, rumah-rumah ini sudah jelas apa masalahnya. Oh, ini di sini di Jawa Tengah ini jelas. Produknya itu jelas masalahnya. Sudahlah, kita ajak ngomong. Jelas kok. Hanya kita buat nanti. Oke loh, perlu adanya sebelum memasarkan, perlu ada aturan yang kita patuhi, yaitu cukai itu. Gak bisa Pak. Jadi gini, besok panjenengan bisa tanyakan pada bea cukai. Dan Bapak-Ibu peserta, Bapak-Bapak peserta maksud saya, nanti kita ada pada akhir acara pada malam hari ini, tapi nanti ada pengumuman dari panitia, sehingga besok kita bisa melanjutkan 2 materi terakhir yang akan kita terima dari kantor bea cukai Malang. Kita close. Intinya ada pada hari ini. Ada 2 materi yang akan bersama kita pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Yang pertama saya perkenalkan Mbak Galuh Widya Hapsari. Beliau lahir tahun 95, jadi masih sangat muda. Mungkin kalau bapak-bapak bisa memanggilnya sebagai anak, tetapi jangan dilihat dari usianya. Kita melihat bahwa ilmu atau informasi yang akan disampaikan nanti yang bisa kita jadikan pegangan untuk pada saat kita bersama bersosialisasi bersama masyarakat bisa menjadikan materi untuk kita. Sementara di hari kedua, yakni pada Rabu 8 Desember 2021, terdapat 2 narasumber dari kantor Bea dan Cukai Malang yang disampaikan oleh Galuh Widya Hapsari dengan materi terkait ketentuan di bidang cukai dan Sunu Nugroho dengan materi identifikasi cukai. Membawakan materi pertama terkait ketentuan peraturan di bidang cukai. Perkenalkan, saya Galuh, pelaksana di Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Malang. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi bapak-bapak di sini ada yang pernah main ke kantor kami mungkin? Belum pernah ya. Jadi kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang, kantor kami ada di Jalan Surabaya nomor 2 Bapak. Jadi kalau Bapak pernah main ke Kota Malang, ke UM, nah itu di sebelah kampus UM itu ada kantor kami di pojok jalan. Nah, sekarang kita kenali dulu tugas Bea Cukai. Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Bapak-bapak pernah lihat Bu Sri Mulyani ya, mungkin di TV ya. Nah itu kan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi kami bisa disebut sebagai anak buahnya Bu Sri Mulyani. Nah kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang berada di bawah Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2. Jadi mungkin bapak-bapak ada yang kalau kantor Bea Cukai di Malang kok ada 2 ya. Jadi yang di Arjosari itu kantor wilayahnya bapak-bapak. Jadi dia membawahi kantor Malang, Blitar, Kediri, Banyuwangi.
Jember. Nah, kami salah satu yang berada di bawah Kanwil Jawa Timur 2. Next. Visi kami adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Idealnya, semua negara berdaulat pasti memiliki institusi kepabeanan dan cukai di negaranya. Nah, visi kami adalah untuk menjadi salah satu institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia. Misi kami ada 3. Yang pertama, kami memfasilitasi perdagangan dan industri. Mungkin bapak-bapak ada yang punya usaha dan ingin usahanya bisa sampai diekspor. Nah, kami punya yang namanya fasilitas KIT-IKM. Kantoran, nah itu pasti gajinya setiap bulan dipotong pajak penghasilan oleh bendaharanya, itu termasuk salah satu pajak langsung. Nah, ini realisasi penerimaan per 30 November tahun 2021. Dari target yang dibebankan kepada kami yaitu 18,6 triliun, sudah 93,02% yang berhasil kami capai, yaitu sebesar 17,3 triliun. Dari 17,3 triliun tersebut, 17 triliunnya dari cukai hasil tembakau atau gampangnya dari cukai rokok, Bapak-bapak. Jadi 93% dari cukai rokok, sangat besar sekali. DBH Jatim, mungkin dari kemarin panitia sempat menyinggung beberapa kali ada yang namanya DBH Jatim. DBH Jatim itu apa ya, Mbak? Singkatannya panjang sekali. Jadi DBH Jatim itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Bapak-bapak. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini adalah penerimaan negara dari cukai yang tadi kami kumpulkan yang dikembalikan lagi ke daerah penghasil cukai hasil tembakau. Jadi karena di Malang ini banyak pabrik rokok, banyak petani tembakau juga, jadi ada dana yang dikembalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten untuk dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Statement yang pertama bahwa peningkatan cukai tembakau antara 37 sampai 70% dari harga jual bisa menyelamatkan hingga 2,5 juta perokok di Indonesia. Next. Nah, untuk saat ini Bapak-bapak sedang dikaji untuk ekstensifikasi barang kena cukai. Jadi kedepannya pemerintah merencanakan untuk mengenakan cukai terhadap plastik. Nah ini karena mengapa plastik sekarang sedang digodok peraturannya untuk dikenai cukai, karena memang Indonesia sendiri sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua, dan juga di lautan banyak sekali sampah plastik yang juga pastinya akan membahayakan ekosistem. Untuk itu kini pemerintah sedang menggodok peraturan mungkin ke depannya, jadi barang kena cukai tidak hanya hasil tembakau dan alkohol tadi, bisa ada objek keempat yaitu plastik. Next. Pelunasan cukai sendiri, Bapak, ada 2 jenis. Yang pertama pembayaran, yaitu dikenakan untuk barang kena cukai berupa etil alkohol dan MMA yang kadarnya di bawah 5%. Sedangkan yang paling gampang kita lihat yaitu pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai. Jadi kalau rokok itu pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai. Begitupun dengan minuman alkohol yang kadarnya berada di golongan B dan di golongan C. Yang kedua, rokoknya menggunakan pita cukai tapi pita cukainya palsu. Nah, ini nanti di sesi kedua kita akan belajar cara identifikasi pita cukai. Yang ketiga, pita cukainya bekas. Nah, pita cukai bekas ini mungkin bapak-bapak ada yang punya toko kelontong di rumah jual rokok, atau mungkin pernah dengar cerita dari tetangganya, dari saudaranya, ada sales-sales yang minta pita cukainya untuk dilepas, dikumpulkan, nanti ditukar dengan uang, ditukar dengan sembako. Nah, itu salah satu modus untuk rokok ilegal. Yang keempat yaitu menggunakan pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi. Jadi ini dikhawatirkan pabrik-pabrik yang sudah bergolongan tinggi menggunakan pita cukai dengan milik
pabrik-pabrik yang masih tarif cukainya masih kecil loh Pak. Jadi untuk mengurangi pembelian cukai mereka, ditakutkan mereka menggunakan pita cukai dari pabrik-pabrik yang produksinya masih sedikit. Dan yang terakhir, rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Jadi Bapak-Bapak, seharusnya uang 6,4 miliar itu bisa dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pembangunan. Ini malah menjadi keuntungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Ini selingan Bapak-Bapak, mungkin ada yang pernah mengalami atau saudaranya, tetangganya, yaitu sekarang sedang marak sekali penipuan yang mengatasnamakan kami pegawai bea cukai. Modusnya ada 3, yaitu yang pertama mengatasnamakan online shop murah, lalu mengatasnamakan menjual barang-barang lelang, dan ada yang mengaku-ngaku untuk mengirim barang atau hadiah. Nah, untuk online shop murah sendiri ini Bapak-bapak diminta untuk berhati-hati, jadi harus dibandingkan ya Bapak-bapak dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Jadi kalau misalnya ada yang jual HP yang mungkin di pasaran harganya 10-15 juta, tapi online shop tersebut hanya jual 1 juta, 2 juta, itu kami mohon untuk berhati-hati, karena itu sebagai salah satu modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ada juga modus lelang, ini hampir sama dengan online shop murah, bedanya hanya barangnya ini bekas ya Bapak kadang-kadang. Lalu yang ketiga yaitu barang kiriman dan hadiah. Jadi kalau mungkin Bapak-bapak atau mungkin kenalannya ada yang kenalan di Facebook, di Instagram dengan orang asing. Nah ini dia biasanya mereka memang niat sekali Bapak-bapak. Mereka pendekatan dulu, kenalan dulu sebulan, 2 bulan, lalu mereka ngaku-ngaku saya kirim uang, saya kirim emas, saya kirim hadiah yang lain, yang mewah. Nah, biasanya mereka memang bersindikat dengan oknum-oknum yang ada di dalam negeri. Nah, nanti mereka kirim barang, lalu ada oknum yang menghubungi Bapak, bilangnya barangnya ditahan bea cukai, tolong ditebus dengan transfer sekian juta rupiah ke rekening ini, kalau tidak akan ditahan atau ditangkap polisi dalam waktu 2 kali 24 jam, biasanya seperti itu. Nah ini adalah modus Bapak-bapak ya, sebagai modus atas barang kiriman atau barang hadiah dari luar negeri. Bagaimana kita melihat apa itu pita cukai di 2021, bagaimana dan bagaimana kita mengidentifikasinya? Silakan Pak. Terima kasih Baris. Nah, di pita cukai sendiri itu seperti dijelaskan Mbak Balu tadi, bahwasanya setiap tahun itu berubah-ubah. Nah, berubah-ubah, kenapa berubah-ubah? Karena tadi jenis rokok ilegalnya ada yang memakai pita cukai palsu. Ini dibuat berubah biar pemalsunya itu nanti kesulitan gitu kan, untuk setiap tahunnya berubah. Jadi mereka juga butuh biaya lagi untuk membuat duplikatnya. Jadi di tahun 2021 ini kita memiliki tema biota laut. Jadi bisa dilihat di pita cukainya Bapak. Ini di sini di pita cukainya di sini ada terumbu karangnya ini. Ini ada terumbu karangnya, terus di kecil-kecil ini ada ikannya. Sebenarnya ini ada kura-kuranya juga, ada penyunya. Nah itu bisa dilihat ada ikannya, ikan pausnya, ada kura-kuranya, ada terumbu karangnya. Itu yang tidak menemukan bisa saya bantu untuk nyarinya. Kenapa kok biota laut? Nah karena kita tahu sendiri bahwasanya negara kita merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan biota laut yang sangat banyak. Makanya dipilihlah tahun ini dengan tema biota laut. Untuk tahun depan temanya berubah, pasti berubah ini. Nah jadi untuk tahun ini biota laut gimana? Sebesar perbatannya ada yang 845 rupiah, ada yang 535, 525, ada yang 300. Jadi tergantung ini ya, jenis rokoknya nih, seperti itu. Perbatan gitu, hitungannya kita perbatan. Yang keempat ada tahun anggaran. Di sini ada tahun 2021, setiap tahun pasti nanti berubah. Yang kelima ada harga jual eceran. Harga jual eceran itu yang
20.000, 25.000, 14.000, yang warnanya hitam itu ya. Nah, biasanya pertanyaannya itu seperti ini, loh Pak, kenapa kok saya belinya kok di bawah harga yang tertera gitu ya? Nah, karena harga yang tertera itu merupakan harga tertingginya seperti itu. Jadi kemungkinan kan kalau di Malang kan untuk transportasinya kirim barangnya lebih mudah ya daripada kirim ke Papua, ke Sulawesi. Nah, otomatis harga jualnya bisa ditekan. Untuk yang di daerah luar Jawa bisa dinaikkan asal lebih maksimal yang tertera itu. Yang keenam ada teks Indonesia, dan yang ketujuh ada cukai hasil tembakau karena ini merupakan produk hasil tembakau. Yang kedelapan ada jumlah isi kemasan. Jadi bapak-bapak, kalau jenengan beli rokok itu jenengan kan pasti paham ya. Amin. Rokok yang kemasan segini isi berapa itu pasti jenengan kalau rokok itu paham ya, tahu ya. Nah, di pita cukai jenengan di bawahnya HJE itu ada tulisan berapa batangnya juga. Jadi jenengan harus ngecek apakah yang tertera di pita cukai dengan yang di kemasan itu sama. Misalkan rokok isi 12, pita cukainya harus tulisannya 12. Minuman mengandung etil alkohol itu harus pastikan harus ada pita cukainya juga. Karena kalau nggak ada pita cukainya sama dengan rokok itu merupakan ilegal. Kecuali yang di bawah 5%. Kalau MMA ini pasti ada kadar alkoholnya. Itu aja sih. Dan yang ketiga ada HPTL untuk vape. Nah, di sini banyak mas-mas yang masih menggunakan produk hasil tembakau dan dikenakan cukai. Nah, pastikan kalau dikenakan cukainya ada 10 kriteria sama aja sebenarnya. Golongan 1, ini saya lihat rokoknya bagus-bagus semua nih. Banyak yang golongan 1 itu warnanya dasarnya ungu. Jadi bisa dilihat warna dasarnya itu ungu. Dan untuk yang golongan 2 itu merah. Jadi kayak rokok bio tadi, gudang baru, nah itu warna dasarnya merah mas. Yaitu rokok-rokok golongan 3, ini rokok yang industri masih kecil ya. Itu warnanya coklat. Ini biasanya SKT ya, karena golongan 3 itu hanya untuk SKT, reket tangan itu. Nah itu warnanya coklat. Dan untuk warna hijau itu untuk tis atau cerutu. Di sini tembakau iris itu ada yang tidak kena cukai, ada yang kena cukai. Kalau dia sudah dikemas untuk menjual eceran, ada mereknya, gitu. Nah itu wajib ada pita cukainya. Sedangkan kalau jenengan biasanya beli di mana? Di pasar itu yang jenengan beli baru ditimbang, itu tidak ada kemasannya, nah, itu tidak kena cukai. Yang berikutnya yaitu warna biru, ini untuk yang diimpor. Jadi rokok-rokok yang impor, nah itu memakai pita cukai warna biru. Lanjut ke MMA. Ini kawasan bebas untuk semua warna nanti dicampurkan untuk MMA. Nah, MMA sendiri untuk warna coklat, nah itu untuk golongan B 5-20%, ada yang konsumsi anggur merah. Nah, anggur merah itu golongan B ya. Anggur merah kan 14-19%, nah itu masuk golongan B. Yang warnanya biru, nah ini untuk MMA di bawah di atas 20%, dan warna jingga ini 5%. Tadi kan kalau lokal 5% itu nggak pakai pita cukai karena lunasannya menggunakan pembayaran. Sedangkan untuk barang impor, minuman mengandung etil alkohol yang impor di bawah 5% itu memakai pita cukai warna jingga supaya sobek, dan harus sobek. Dan yang untuk liquid vape, nah liquid vape itu sama seperti gambar di depan. Nah itu kalau dibuka harus robek gitu ya. Nah kita masuk ke materi inti kita. Bagaimana sih cara identifikasinya? Nah gitu ya. Ada 3 cara sebenarnya. Pertama menggunakan mata biasa, yang kedua menggunakan kaca pembesar atau nanti bisa pakai HP di zoom, yang ketiga menggunakan sinar UV. Nah, yang pertama kita menggunakan kasat mata.
Kalau jenengan perhatikan, bisa diperhatikan di pita cukai jenengan, itu warnanya, warna kertasnya dibanding dengan warna kertas yang dibagikan hotel itu berbeda. Jadi warna dasarnya untuk pita cukai itu agak kebiruan ya. Dan untuk di pita cukainya itu ada serat kasat mata, semacam kayak coretan-coretan yang kecil itu. Amin Pak. Ini, ini kayak coret-coretan gitu ya. Jadi di sepanjang sepanjang pita cukainya itu ada coret-coretan. Coret-coretan itu memang sengaja ditanamkan di pita cukainya. Itu bisa dicongkel menggunakan jarum atau peniti. Nah itu bisa dicongkel, memang sengaja ditanamkan. Itu kehebatannya peruri dalam membuat pita cukai ini sangat detail gitu. Bahkan di kertasnya pun ditanamkan serat-serat tersebut. Yang kedua, di hologramnya. Nah, di hologramnya ini warnanya agak kehijauan ya, atau bahasa Malangnya itu soft pale green. Nah, dan ada spectral patternnya. Kalau dengan perhatikan di hologramnya itu ada huruf S dan Z. Jadi untuk kaca pembesar sendiri, kalau kayak saya udah minus ya, minus. Jadi kalau untuk nyari tadi itu agak susah ya. Nah makanya kenapa kok di sini ada kaca pembesar gitu ya. Nah ini kalau pakai kaca pembesar, nah nanti nyari untuk yang serat-seratnya ini sangat mudah ya. Atau dengan kalau nggak punya kaca pembesar bisa pakai zoomnya HP handphonenya, nah itu bisa di zoom. Itu pasti nanti lebih jelas. Nah, seperti itu. Akromagram itu di hologramnya. Nah di sini satu dan terumbu karangnya akan nyala sama gitu. Nah ini sama gitu. Itu ada coretannya, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau gitu. Ini coretan-coretannya nih. Ini, nah ini banyak nih. Ini coretan. 2021 ini nyala. Terus ini nyala. Hologramnya nyala. Nah ini garudanya nyala, terumbu karangnya nyala. Yang tadi nggak kelihatan itu kalau pakai kacamata biasa. Nah ini warna oranye ya. Ini ada warna biru. Banyak gitu, serat-seratnya gitu. Dan di hologramnya ini ada tetesan air, gitu gitu. Garudanya nyala, 2021 nyala, terumbu karangnya nyala. Ini juga banyak. Usai menyampaikan materi, juga dibuka sesi diskusi, di mana peserta antusias memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber terkait materi yang disampaikan. Tapi di pasaran itu saya kayak gini Pak, contoh rokok yang saya pegang. Ini harganya di sini 12.200, tapi di pasaran itu harganya bisa 14.000. Nah, kebanyakan toko itu umumnya kalau untuk dua rokok itu keuntungannya paling besar antara 500 biasanya. Berarti di sini harga yang di sini 12.200 itu mungkin tidak sama dengan sales yang dijual gitu. Padahal di sini tertera harga paling tertinggi katanya kan gitu. Tapi di pasaran harganya bisa lebih tinggi daripada ini. Itu aja Pak, terima kasih. Kalau untuk misalkan jenengan bilangnya kalau sales itu beda, salesnya bisa lebih tinggi daripada harga yang tertera gitu ya. Jadi sebenarnya ada mekanisme up dari harganya itu 15% kalau nggak salah. Ya Pak Galuh. Ya, jadi ada semacam dispensasi gitu. Asalkan kenaikan harganya itu tidak sampai 15% ya. 15% dari harga yang tertera itu nggak ada masalah. Jadi nanti kita kalau survei monitoring harga transaksi pasar itu nggak lebih dari itu, nah itu nggak ada masalah. Kalau yang lebih dan semua kantor bea cukai itu mengatakan bahwa merek A ternyata itu lebih, nah itu nanti yang kena pabrikannya Pak. Pabrikannya kita suruh naikkan HJE-nya. Jadi otomatis kalau HJE-nya naik, otomatis nanti harga jual di pasaran juga pasti harus naik. Seperti itu Pak. Jadi
nanti kita hubungannya sama pabrikannya langsung. Jadi nanti kita dari database yang kita dapatkan, nanti dari pusat akan menyurati ini ternyata di pasaran hargamu enggak sesuai, kamu harus naikkan harga jualnya, seperti itu. Dari kemarin sampai hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya sebagai pribadi dan atas nama Dinas Kominfo mengucapkan mohon maaf, tapi tidak ada niatan kami untuk mengurangi atau menyinggung perasaan bapak-bapak sekalian. Terima kasih, selamat menikmati permainan game. Semoga Acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang berlangsung selama 2 hari tersebut kemudian ditutup dengan permainan atau kuis, di mana panitia memberikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh kelima narasumber. 10 peserta yang menjawab dengan tepat kemudian mendapatkan hadiah dari panitia pelaksana. Atau hijau, bidang kepabeanan. Oke, lanjut. Yang karakteristiknya dikenakan dalam perundangan disebut merah, label biru, hijau, kuning, dan hijau salah. Alfredo melaporkan.